Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai materi matematika trigonometri pada kelas 10. Kelompok 3 di sini yang beranggotakan saya sendiri, Nelsa Julira dengan NIM 2308056094, teman saya Lisa Amelia dengan NIM 2308056099, dan yang terakhir teman saya Wiwi Kundari dengan NIM 230805601115. Nah, pada bab 4 trigonometri ini akan membahas yang pertama, perbandingan trigonometri, yang kedua, trigonometri dan sudut-sudut istimewa, yang ketiga, identitas dasar trigonometri, yang keempat, sudut berbagai kuadran, yang kelima, trigonometri dan sudut-sudut berelasi, yang keenam, yaitu rumus-rumus segitiga, yang ketujuh, rumus jumlah selisih dua sudut dan sudut rangkap, yang terakhir yaitu rumus jumlah selisih dan perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang pertama yaitu perbandingan trigonometri yang mencakup ukuran sudut, terdapat derajat dan radian. Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat atau 100 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Nah, sudut adalah hasil rotasi perputaran sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Sudut bernilai positif jika arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam, dan bernilai negatif jika arah putarnya searah jarum jam. Nah, ukuran sudut atau satuan radian. Yang pertama ada satuan derajat. Satu putaran sama dengan 360 derajat, maka 1 derajat dapat didefinisikan sebagai 1/360 putaran. Yang kedua, satuan radian. Satuan radian dapat didefinisikan sebagai panjang busur dan jari-jari suatu lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dan penjelasan di bawah ini. Nah, besar sudut AOB dalam satuan radian adalah perbandingan panjang busur AB dengan jari-jari lingkaran. Nah, besar sudut AOB sama dengan panjang busur AB dibagi dengan jari-jari lingkaran radian. Nah, jika panjang busur sama dengan jari-jari AB sama dengan R, maka akan diperoleh ukuran sudut 1 radian. Nah, maka dapat ditulis seperti sebagai berikut. Besar sudut AOB sama dengan jari-jari dibagi dengan jari-jari, maka hasilnya yaitu 1 radian. Jika untuk besar sudut 1 radian dapat kita peroleh dengan membuat busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Yang ketiga, hubungan satuan derajat dan satuan radian. Jika sinar garis OA diputar 1 putaran, maka akan diperoleh panjang busur AB. Nah, panjang busur AB itu sama dengan keliling lingkaran yang bernilai 2pi radian, sehingga besar sudut AOB sama dengan busur AB dibagi dengan R sama dengan 2pi R per R sama dengan 2pi radian. Nah, oleh karena satu putaran sama dengan 360 derajat, maka diperoleh kalau 360 derajat sama dengan 2pi radian dan 180 derajat sama dengan pi radian. Nah, dengan demikian kita peroleh pi radian sama dengan 180 derajat, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, contoh soalnya, soal yang pertama, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Nah, ingat, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi untuk merubah putaran ke satuan derajat, maka kita kalikan dengan 360 derajat. Sementara untuk merubah satuan radian ke satuan derajat, kita kalikan dengan 180 derajat.
Nah, soal yang pertama 2/3 putaran sama dengan 2/3 karena putaran maka dikali dengan 360 derajat hasilnya yaitu 240 derajat. Yang kedua 3/4 pi radian sama dengan 3/4 karena radian maka dikalikan dengan 180 derajat yang hasilnya sama dengan 135 derajat. Yang nomor 3 5/6 pi radian sama dengan 5/6 dikali 180 derajat hasilnya sama dengan 150 derajat. Nah, soal yang kedua, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian, yaitu yang soal pertama 2/3 putaran, yang kedua 225 derajat, yang ketiga 330 derajat. Nah, ingat nih, satu putaran itu 2 pi radian dan 1 derajat itu pi per 180 radian. Yang soal pertama, 2/3 putaran sama dengan 2/3 dikali 2 pi radian sama dengan 4/3 pi radian. Yang nomor 2, 225 derajat sama dengan 225 dikali dengan pi per 180 radian sama dengan 5/4 pi radian. Soal yang nomor 3, 330 derajat sama dengan 330 dikali pi per 180 radian sama dengan 11/6 pi radian. Yang keempat yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi terpanjang yang disebut hipotenusa atau sisi miring. Nah, setiap perbandingan pasangan sisi pada segitiga siku-siku mempunyai nama yang tertentu yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, berikut ini perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sin alfa. Sin alfa itu depan per miring, yaitu sin demi singkatannya. Cos alfa itu samping per miring, biasanya singkatannya cosami. Tan alfa itu yaitu depan per samping, biasanya singkatannya tan desa. Tan desa tan depan per samping. Kebalikannya, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang soal ketiga yaitu perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini, di mana tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, pada gambar segitiga di atas, sisi miring hipotenusa panjangnya belum diketahui. Jadi, kita harus cari terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras mencari sisi miring yaitu depan ditambah dengan sisi samping, di mana sisi depannya yaitu 2 ditambah sisi sampingnya yaitu 3, maka 2 kuadrat, akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 13. Nah, soal yang pertama sin alfa. Sin alfa itu kan sin demi, depan per miring. Depan per miring yaitu 2 per akar 13. 2 per akar 13 dirasionalkan dikali dengan akar 13 per akar 13 maka sama dengan 2 per 13 akar 13. Nah, yang nomor 2 yang dicari yaitu cos alfa. Cosami, samping per miring. Samping per miring yaitu sisi sampingnya yaitu 3, sisi miringnya akar 13, dirasionalkan, disederhanakan, dikali dengan akar 13 per akar 13, maka hasilnya 3 per 13 akar 13. Yang ketiga yaitu tan alfa, tan desa, depan per samping. Sisi depannya 2 dibagi sisi sampingnya yaitu 3, maka 2 per 3. Nah, dari kesimpulan pada rumus trigonometri pada segitiga siku-siku, teman-teman bisa melihat pada kesimpulan rumus tersebut mulai dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kotangen alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa.
Nah, selanjutnya yaitu trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Yang pertama, nilai trigonometri sudut istimewa. Untuk teman-teman bisa lebih mudah mengingat, yaitu singkatannya biasanya disebut semanis sinta tanpa kosmetik, di mana semanis itu semua pada kuadran 1 semua bernilai positif antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua yaitu sinta, di mana sin aja yang bernilai positif pada kuadran 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga tanpa, di mana tan saja yang bernilai positif dari kuadran 180 derajat sampai 270 derajat. Yang kuadran keempat yaitu kosmetik, di mana kos saja yang bernilai positif, yaitu pada kuadran 4 antara besar sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, teman-teman bisa melihat yang pertama ada sudut istimewa di kuadran 1. Teman-teman bisa lihat pada tabel nilai perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Terus ada juga tabel sudut istimewa trigonometri kuadran kedua. Terus yang ketiga ada sudut istimewa di kuadran ketiga, tabel sudut istimewa trigonometri kuadran ketiga, teman-teman bisa lihat juga. Terus ada tabel sudut istimewa trigonometri kuadran 4. Nah, contoh soalnya yang nomor 1, sin 240 derajat, yaitu di mana 180 derajat ditambah 60 derajat yang di mana hasilnya 240 derajat, maka terletak di sin 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu terletak pada kuadran ke-3, maka bernilai negatif karena pada kuadran ketiga yaitu tan yang bernilai positif, maka hasilnya min 1/2 akar 3. Yang kedua, cos 135 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat, maka bernilai cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu pada kuadran ke-2 bernilai. Nah, cos 45 derajat terletak pada kuadran kedua, maka bernilai negatif karena pada kuadran kedua yang bernilai positif yaitu sin, maka hasilnya min 1/2 akar 2. Yang ketiga, sin 120 derajat sama dengan 180 dikurangi 60 derajat sama dengan sin 60 derajat yaitu bernilai 1/2 akar 3. Yang soal keempat, tan 210 derajat sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat, maka tan 30 derajat bernilai 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya yaitu identitas dasar trigonometri. Ada 3, identitas kebalikan, identitas berbandingan, dan identitas Pitagoras. Nah, identitas kebalikan sin alfa yaitu 1 per kosekan alfa. Kosekan alfa kebalikannya yaitu 1 per sin alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Sekan alfa kebalikan 1 per cos alfa. Tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa, kebalikannya kotangen alfa yaitu 1 per tan alfa. Nah, identitas perbandingan, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, selanjutnya yaitu terdapat identitas Pitagoras. Yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa, 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Nah, teman-teman bisa melihat untuk pembuktian dari identitas Pitagoras tersebut. Dan selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari sin X ditambah kotangen X dibagi kosekan X. Nah, yaitu penyelesaiannya sin X dikali kotangen itu nilainya dari cos X per sin X dibagi kosekan itu kebalikan dari 1 per sin X, maka sama dengan sin X. Nah,
sin X dikali cos X dibagi sin X per 1 per sin X. Nah, sama dengan karena ini ada yang sama antara sin X dengan per sin X, maka dicoret, maka cos X per 1 per sin X sama dengan cos X dikali sin X per 1, maka hasilnya cos X dikali sin X. Yang kedua, bentuk sederhana dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X adalah yang penyelesaiannya karena sin kuadrat X dengan per tan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X sama dengan 1 per tan kuadrat X, yaitu bernilai sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X dikurangi dengan nilai dari secant kuadrat X, yaitu 1 per cos kuadrat X sama dengan 1 per sin kuadrat X dikurangi 1 dibagi per cos kuadrat X. Nah, maka 1 per sin kuadrat X dikurangi 1 dibagi dengan cos kuadrat X sama dengan 1 per min cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per min cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X, yaitu min 1. 1 dibagi dengan min 1 hasilnya min 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pada berbagai kuadran. Pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 terletak di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran ini, semua nilai trigonometri akan bernilai positif, baik sinus alfa, kosinus alfa, maupun tangen alfa. Sudut istimewa yang berada di kuadran 1 meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Adapun tabel trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 bisa dilihat pada tabel yang sudah tersedia. Selanjutnya, kuadran 2. Kuadran 2 terletak di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran ini, hanya sinus alfa yang akan bernilai positif, untuk kosinus alfa dan tangen alfa akan bernilai negatif. Sebagai contoh, sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan setengah. Kemudian cos 120 derajat sama dengan min setengah. Sudut istimewa yang berada di kuadran 2 meliputi 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Tabel sudut istimewa di kuadran 2 adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 terletak di antara sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran ini, hanya tangen alfa yang akan bernilai positif. Untuk kosinus alfa dan sinus alfa akan bernilai negatif. Sudut istimewa yang berada di kuadran 3 meliputi 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Nah, tabel trigonometri sudut istimewa pada kuadran 3 bisa dilihat pada tabel yang sudah tersedia. Selanjutnya kuadran 4. Kuadran 4 terletak di antara sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di kuadran ini hanya kosinus alfa yang akan bernilai positif. Untuk sinus alfa dan tangen alfa akan bernilai negatif. Sudut istimewa yang berada di kuadran 4 itu meliputi 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Untuk tabel trigonometri sudut istimewa di kuadran 4 bisa dilihat pada tabel yang sudah tersedia. Untuk contoh soalnya, jika sin X sama dengan sin 60 derajat dengan X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat, tentukan sudut X yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk pembahasannya, di soal tertulis bahwa sin X sama dengan sin 60 derajat dengan X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Artinya, solusi untuk sudut X hanya berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Mengapa demikian? Karena sinus bernilai positif di kuadran 2. Dengan demikian diperoleh dua solusi sebagai berikut.
Yang pertama, sin X sama dengan sin 60 derajat, yang mana X-nya 60 derajat. Yang kedua, sin 180 derajat dikurangi 60 derajat, sama dengan sin 120 derajat sama dengan X-nya 120 derajat. Maaf, ini typo. Jadi, nilai sudut X yang memenuhi adalah 60 derajat dan 120 derajat. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai trigonometri berikut ini. Yang pertama, tan 315, yang kedua sin 210, yang ketiga cos 225. Untuk pembahasan, mula-mula tentukan dahulu letak kuadran sudutnya, lalu gunakan persamaan trigonometri di setiap kuadrannya. Untuk pembahasan soal yang pertama, tan 315 derajat. Sudut 315 derajat berada di kuadran 4. Maka persamaan yang berlaku adalah tan 360 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Dengan demikian, tan 315 derajat sama dengan tan 360 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan minus tan 45 derajat, di mana minus tan 45 derajat itu sama dengan minus 1. Jadi, tan 315 derajat itu sama dengan minus 1. Yang kedua ada sin 210 derajat. Sudut 210 derajat berada di kuadran 3. Maka persamaan yang berlaku adalah sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Dengan demikian, sin 210 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan minus sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi, sin 210 derajat itu sama dengan setengah. Yang ketiga, cos 225. Sudut 225 derajat berada di kuadran 3, maka persamaan yang berlaku adalah cos 180 derajat ditambah alfa, sama dengan min cos alfa. Dengan demikian, cos 225 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 45 derajat, sama dengan min cos 45 derajat yang sama dengan setengah akar 2. Jadi, cos 225 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Pembahasan selanjutnya mengenai trigonometri dan sudut-sudut berelasi. Yang pertama, sudut berelasi pada kuadran 1. Sudut theta untuk theta lebih dari 0 kurang dari 90 memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 1 yang meliputi A. Relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat min theta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0, di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan theta sama dengan sudut POP aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat min theta, maka titik PXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berdasarkan data di atas, dan ingat kembali rasio nilai trigonometri pada segitiga siku-siku, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sin 90 derajat min theta sama dengan cos theta. Cos 90 derajat min theta sama dengan sin theta. Tan 90 derajat min theta sama dengan 1 per tan theta. Selanjutnya yang B. Relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat plus theta. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan theta adalah sudut POP aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat plus theta, maka rotasikan nilai PXY berlawanan arah jarum jam sejauh 360 derajat. Nah, berdasarkan data di atas, maka dibuat tabel sebagai berikut. Kesimpulannya, sin 360 derajat ditambah theta itu sama dengan sin theta.
cos 360 derajat ditambah theta sama dengan cos theta, dan tan 360 derajat ditambah theta itu sama dengan tan theta. Contoh soal. Tentukan nilai dari sin 150 derajat dikali kosek 135 derajat. Pembahasan. Sudut 150 derajat dan 135 derajat, keduanya berada di kuadran 1. Maka kita menggunakan relasi sudut di kuadran 1. Maka didapatkan sin 150 derajat kali kosek 135 derajat sama dengan sin 180 derajat min 30 derajat dikali 1 per sin 180 derajat dikurangi 45 derajat. Maka hasilnya sin 30 derajat dikali 1 per sin 45 derajat. Oke, sin 30 derajat kita ketahui bahwa itu setengah, kemudian 1 per sin 45 derajat itu sama dengan 1 per setengah akar 2. Jadi, setengah dikali 1 per setengah akar 2 itu sama dengan 1 per akar 2 yang sama dengan setengah akar 2. Yang kedua, sudut berelasi pada kuadran 2. Yang A, relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat plus theta. Perhatikan gambar, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan theta sudut P, O, P aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat ditambah theta, maka cerminkan titik P, X, Y terhadap sumbu Y. Nah, berdasarkan data di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa sin 90 derajat plus theta sama dengan cos theta, cos 90 derajat plus theta itu sama dengan min sin theta, dan tan 90 derajat plus theta itu sama dengan min 1 per tan theta. Yang B, relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat min theta. Perhatikan gambar, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan theta sama dengan sudut POP aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat min theta, maka cerminkan titik P, X, Y terhadap sumbu Y. Nah, berdasarkan data di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa sin 180 derajat min theta itu sama dengan sin theta. Kemudian cos 180 derajat min theta itu sama dengan min cos theta. Dan tan 180 derajat min theta itu sama dengan min tan theta. Contoh soal, nyatakan tan 143 derajat dalam sudut 37 derajat. Nah, pembahasannya, sudut 143 derajat itu terletak pada kuadran 2, sehingga tan 143 derajat itu bernilai negatif. Sehingga diperoleh tan 143 derajat itu sama dengan tan 180 derajat dikurangi 37 derajat, maka diperoleh min tan 37 derajat. Maka tan 143 derajat dapat dinyatakan dalam sudut 30 derajat sebagai min tan 37 derajat. Oke, yang selanjutnya yang nomor 3, sudut berelasi pada kuadran A. Sudut theta untuk theta lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 3 meliputi yang pertama, relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat dikurangi theta. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan theta sama dengan sudut POP aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat min theta, maka titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa sin 270 derajat min theta itu sama dengan min cos theta.
cos 270 derajat min theta sama dengan min sin theta, dan tan 270 derajat min theta itu sama dengan 1 per tan theta. Dari tabel di atas terdapat beberapa perbandingan trigonometri sudut dengan sudut 270 derajat min theta yang bernilai sama dengan tanda positif dan negatif yang berbeda atau sama. Yang B, relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat plus theta. Perhatikan gambar, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P yang terdiri dari X, Y, dan theta sama dengan sudut POP aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat plus theta, maka cerminkan titik P, yaitu X, Y, yang dirotasikan sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berdasarkan data di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa sin 180 derajat plus theta itu sama dengan min sin theta. Cos 180 derajat plus theta itu sama dengan min cos theta, dan tan 180 derajat plus theta itu sama dengan tan theta. Dari tabel di atas terdapat beberapa perbandingan trigonometri sudut theta dengan sudut 180 derajat plus theta yang bernilai sama dengan tanda positif dan negatif yang berbeda atau sama. Contoh soal, tentukan nilai dari sin 240 derajat. Pembahasannya, sudut 240 derajat itu terletak pada kuadran 3, sehingga diperoleh sin 240 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 60 derajat, sama dengan sin 60 derajat sama dengan min akar 3. Jadi, sin 240 derajat itu sama dengan min akar 3. Selanjutnya yang keempat, sudut berelasi pada kuadran 4. Sudut theta untuk theta lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 4, yang meliputi A. Relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat plus theta. Nah, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P yang terdiri dari X, Y, dan theta sama dengan sudut POP aksen. Nah, untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat plus theta, maka titik P yang terdiri dari X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sin 270 derajat plus theta itu sama dengan min cos theta. Cos 270 derajat plus theta itu sama dengan sin theta. Tan 270 derajat plus theta itu sama dengan 1 per min 1 per tan theta. Dari tabel di atas terdapat beberapa perbandingan trigonometri sudut theta dengan sudut 270 derajat plus theta yang bernilai sama, dibedakan dengan tanda positif atau tanda negatifnya. Yang selanjutnya, relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat min theta. Perhatikan gambar, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan theta sama dengan sudut dari POP aksen. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat min theta, maka cerminkan titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk mengetahui relasi sudut dengan sudut 180 derajat min theta, maka titik P, X, Y diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berdasarkan data di atas, maka diperoleh bahwa sin 360 derajat min theta itu sama dengan min sin theta. Cos 360 derajat min theta itu sama dengan cos theta, dan tan 360 derajat min theta itu sama dengan min tan theta. Dari tabel di atas terdapat beberapa perbandingan trigonometri sudut theta dengan sudut 360 derajat min theta yang bernilai sama, dibedakan dengan tanda positif atau tanda negatifnya. Contoh soalnya, tentukan nilai dari sin 240 derajat
plus cos 315 derajat. Pembahasannya sin 240 derajat plus cos 315 derajat itu sama dengan sin 180 derajat ditambah 60 derajat, kemudian ditambah cos 360 derajat min 45 derajat. Sama dengan min sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat. Sama dengan min setengah akar 3 ditambah setengah akar 2, yang artinya sama dengan setengah kali akar 2 min akar 3. Nah, kesimpulan dari sudut berelasi pada kuadran 1-4 itu mendapatkan hasil di kuadran 1. Sin 90 derajat min theta sama dengan cos theta. Cos 90 derajat min theta itu sama dengan sin theta, dan tan 90 derajat min theta itu sama dengan 1 per tan theta. Kemudian, sin 360 derajat plus theta itu sama dengan sin theta, cos 360 derajat plus theta sama dengan cos theta, dan tan 360 derajat plus theta sama dengan tan theta. Kemudian di kuadran 2 terdapat hasil kesimpulannya, sin 90 derajat plus theta itu sama dengan cos theta. Cos 90 derajat plus theta sama dengan min sin theta, dan tan 90 derajat plus theta sama dengan min 1 per tan theta. Kemudian, sin 180 derajat min theta itu sama dengan sin theta, cos 180 derajat min theta sama dengan min cos theta, dan tan 180 derajat min theta itu sama dengan min tan theta. Selanjutnya pada kuadran 3 didapatkan sin 270 derajat min theta itu sama dengan min cos theta, cos 270 derajat min theta itu sama dengan min sin theta, dan tan 270 derajat min theta itu sama dengan 1 per tan theta. Selanjutnya, sin 180 derajat plus theta sama dengan min sin theta, cos 180 derajat plus theta itu sama dengan min cos theta, dan tan 180 derajat plus theta sama dengan tan theta. Maaf, ini typo. Kuadran 4 memperoleh kesimpulan bahwa sin 270 derajat plus theta itu sama dengan min cos theta. Cos 270 derajat plus theta itu sama dengan sin theta, dan tan 270 derajat plus theta sama dengan 1 min 1 per tan theta. Kemudian sin 360 derajat min theta itu sama dengan min sin theta, cos 360 derajat min theta sama dengan cos theta, dan tan 360 derajat min theta itu sama dengan min tan theta. Selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus segitiga. Luas segitiga ternyata dapat ditentukan dengan menggunakan bantuan trigonometri, yaitu didasarkan pada besar sudut dan panjang dua sisi yang mengapitnya, dengan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus, di mana aturan ini merupakan dua aturan yang menghubungkan panjang sisi dan besar sudut dalam segitiga sembarang dengan menggunakan konsep trigonometri. Mari cari tahu solusinya. Yang pertama, aturan sinus. Aturan sinus atau law of sines atau sines law adalah teorema berupa persamaan yang menghubungkan nilai sinus sudut dalam segitiga dengan panjang sisi di depannya dalam bentuk perbandingan. Jika diberikan segitiga sembarang ABC seperti pada gambar, maka berlaku persamaan berikut. A per sin A itu sama dengan B per sin B itu sama dengan C per sin C. Didapatkan hasil bahwa sama dengan 2R. Dengan R adalah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Kemudian aturan kosinus. Aturan kosinus atau law of cosinus atau cosinus formula adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dan nilainya kosinusnya. Pada segitiga ABC di samping berlaku
A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Kemudian B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos. Ini cos apa? Yang kedua, aturan kosinus. Aturan kosinus atau law of cosinus atau cosinus formula adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dan nilai kosinusnya. Pada segitiga ABC di samping berlaku A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Kemudian B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. Yang ketiga, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos gamma. Yang ketiga, aturan luas segitiga dalam trigonometri. Misalkan segitiga ABC adalah segitiga sembarang seperti pada gambar. Dengan demikian, luas segitiga ABC dapat dihitung dengan rumus berikut apabila diketahui panjang dua sisi segitiga beserta besar sudut pengapitnya, di mana luas segitiga ABC sama dengan setengah AB sin C sama dengan setengah BC sin A sama dengan setengah AC sin B. Luas segitiga juga dapat dihitung bila diketahui panjang satu sisi dan besar tiga sudutnya dengan rumus sebagai berikut. Luas segitiga ABC itu sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 sin A sama dengan B kuadrat sin A sin C per 2 sin B sama dengan C kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Untuk contoh soalnya yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 120 derajat, dan sudut B sama dengan 30 derajat. Panjang sisi C adalah, pembahasannya, karena jumlah sudut dalam segitiga itu besarnya selalu 180 derajat, maka haruslah sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A yaitu 120 derajat dan dikurangi sudut B yaitu 30 derajat. Maka didapatkan sudut C itu sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan sinus diperoleh A per sin A itu sama dengan C per sin C. Maka 4 per sin 120 derajat itu sama dengan C per sin 30 derajat. Diperoleh 4 per setengah akar 3 itu sama dengan C per 1 C per setengah. Didapatkan bahwa C itu sama dengan 4 per akar 3 yang dirasionalkan dengan akar 3 per akar 3, maka didapatkan 4 per 3 akar 3. Jadi panjang sisi C adalah 4 per 3 akar 3. Selanjutnya, contoh yang kedua, pada segitiga JKL diketahui sin L itu sama dengan 1 per 3, sin J itu sama dengan 3 per 5, dan JK itu sama dengan 5 cm. Panjang KL adalah, pembahasannya, pada segitiga JKL, sisi depan sudut L adalah JK, sedangkan sisi depan sudut J adalah KL. Dengan menggunakan aturan sinus diperoleh bahwa JK per sin L itu sama dengan KL per sin J. JK diketahui 5, sin L sama dengan 1 per 3, KL-nya 5 cm. KL-nya dipertanyakan, kemudian sin J itu 3 per 5, maka diperoleh 5 per 1 per 3 sama dengan KL per 3 per 5. Sama dengan diperoleh 15 itu sama dengan KL per 3 per 5. Diperoleh KL sama dengan 15 kali 3 per 5 sama dengan 9. Jadi panjang KL adalah 9 cm. Rumus jumlah selisih dua sudut dan sudut rangkap. Yang pertama, ada rumus jumlah dan selisih dari dua sudut dalam trigonometri. Kita awali dengan rumus dari sin.
Rumus dari sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Lalu rumus dari sin A min B itu sama dengan sin A kali cos B min cos A kali sin B. Contohnya, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Penyelesaian. Sin 75 derajat itu bisa juga ditulis dengan sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Langsung masukkan ke rumus sin A plus B. Kita ibaratkan 30 derajat itu A dan 45 derajat itu B. Berarti sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat kali sin 45 derajat. Ini hasilnya yaitu setengah dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Sehingga hasilnya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Dan hasil akhirnya yaitu 1/4 dikali akar 2 plus akar 6. Contoh selanjutnya, tentukan nilai dari sin 1/4 pi min X. Penyelesaiannya, sin 1/4 pi min X sama dengan sin 45 derajat min X. Kenapa 45 derajat? Karena di sini nilai dari pi itu 180 derajat. 1/4 dari 180 derajat itu 45 derajat. Sehingga didapatkan sin 45 derajat min X. Di sini lalu masukkan ke rumus sehingga sin 45 derajat dikali cos X plus cos 45 derajat kali sin X. Lalu ini hasilnya dan hasil akhirnya yaitu 1/2 akar 2 dikali cos X min sin X. Selanjutnya ada rumus dari cos. Cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Lalu rumus cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Contohnya seperti yang ada di layar bisa dilihat dan dipahami. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua aja yang lebih beda dari template dari rumusnya, yaitu diketahui sin A 3/5 dan cos B 12/13 untuk A dan B sudut lancip. Tentukan cos A plus B. Penyelesaiannya itu yang pertama kita kan ketahui rumus dari cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Lalu kita harus menentukan dari cos A itu sendiri. Kita untuk mempermudah kita buat segitiga dengan sudut A itu lancip. Berarti A di sini lancip dan ini kenapa kuadran 1? Karena di sini juga disebutkan A itu sudut lancip. Berarti sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Otomatis dia ada di kuadran 1. Begitu. Dan ini sin A kenapa dapat nilai segini? Karena kita menggunakan rumus tadi yang sudah dibahas oleh teman-teman yang lain. Sin A itu adalah rumusnya apa? Yuk. Ya betul, sin A itu adalah sin demi depan dibagi miring. Depannya 3, miringnya 5, jadi 3/5. Lalu cos A itu adalah cos sami samping dibagi miring. Sampingnya 4, miringnya 5, jadi cos A itu 4/5. Lanjut, kita harus cari dari sin B. Sin B itu kita kan sudah yang diketahui itu adalah cos B sama dengan 12/13. Itu ada di kuadran 1. Ini lagi-lagi kenapa? Karena B itu adalah sudut lancip.
berarti kurang dari 90 derajat sehingga berada di kuadran 1. Cos itu tadi adalah samping dibagi miring. Lalu sin A tadi adalah demi depan bagi miring. Jadi depannya adalah 5, miringnya adalah 13. Jadi sin B itu sama dengan 5/13. Karena sudah dapat semuanya, kita tinggal memasukkan pada rumus yang sudah tersedia, yaitu rumusnya tadi adalah cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Kita masukkan 4/5 dikali 12/13 dikurangi 3/5 dikali 5/13. Kita dapatkan hasilnya 33/65. Saya yakin kalian sudah bisa untuk mengoperasikannya sehingga dapat 33/65. Kalau bingung bisa lihat video ini ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas rumus dari tan. Tan A plus B itu sama dengan tan A plus B. Maksudnya tan A plus tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Selanjutnya tan A min B itu rumusnya tan A min tan B dibagi 1 plus tan A kali tan B. Contohnya, tentukan nilai dari tan 15 derajat. Tan 15 derajat ini juga bisa dituliskan dengan tan 60 derajat min 45 derajat. Ini sama aja dengan hasilnya dari tan 15 derajat. Kita masukkan pada rumus sehingga tan 60 derajat min tan 45 derajat dibagi 1 plus tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Kita tentukan nilainya dari rumus-rumus yang telah dijabarkan oleh teman saya sebelumnya. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu min 2 min akar 3. Ini kan sebelumnya min akar 3 plus 2. Ini juga bisa ditulis 2 min akar 3. Seperti itu ya. Selanjutnya ada rumus sudut rangkap trigonometri. Sudut rangkap dari alfa dapat dinyatakan dengan 2 alfa. Rumus trigonometri sudut rangkap dapat diperoleh dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah 2 sudut. Kenapa begitu? Kita cari tahu. Di sini ada rumus umum yang sudah disajikan, yaitu ada sin, cos, dan tan. Di sini cosnya ada tiga perbedaan rumus. Ini sebenarnya saling menyambung. Yang pertama ada sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lalu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos ini selain itu ada cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dan yang terakhir yaitu ada rumus tan. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa dibagi 1 min tan kuadrat alfa. Kita bahas dari mana sih rumus-rumus trigonometri sudut rangkap itu? Kita bahas dari sin. Menurunkan rumus sinus sudut rangkap. Kita tadi sudah belajar tentang jumlah dan selisih 2 sudut. Di sini kita pergunakan rumus itu untuk mencari asal-usul dari sudut rangkap itu.
Sin 2 alfa itu sama dengan sin alfa plus alfa. Benar apa enggak? Sin alfa plus alfa. Ini kita tadi udah dapat rumus, jadi kita tinggal memasukkan, hanya mengganti alfanya saja. Tadi kan A plus B. Nah ini alfa plus alfa. Jadi sin alfa kali cos alfa plus cos alfa kali sin alfa. Sehingga didapatkan 2 sin alfa kali cos alfa. Seperti itu ya. Contohnya, kita sederhanakan 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. Penjelasannya dengan menggunakan rumus yang sudah ada, 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat ini dapat dituliskan dengan sin 2 dikali 22,5 derajat. Sehingga didapatkan 2 kali 22,5 itu kan 45 derajat. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Lanjut, kita teruskan pada rumus cos. Di sini istimewanya cos itu ada 3. Ini juga saling berkesinambungan. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos alfa plus alfa. Ini juga seperti sin tadi, kita memanfaatkan rumus jumlah 2 sudut. Kita masukkan ke rumusnya sehingga didapatkan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Lalu sin kuadrat alfa min sin dari cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ini dapat dijabarkan kembali menjadi 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sehingga didapatkan hasilnya 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kenapa bisa dapat itu? Karena kita menggunakan rumus identitas trigonometri. Lihat di tabel yang sudah tertera, itu kan ada cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa, sehingga sinnya cos kuadrat alfa itu diganti dan yang min sin kuadrat alfa itu turun, sehingga hasilnya 1 min 2 sin kuadrat alfa. Begitu pula pada cos 2 alfa ini, tapi yang digantinya itu yang sin. Yang sin itu sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Sehingga diperoleh 2 cos kuadrat alfa min 1. Lalu kita masuk pada rumus tan. Tan 2 alfa sama dengan tan alfa plus alfa. Yang hasilnya itu adalah 2 tan alfa dibagi 1 min tan kuadrat alfa. Kita ada contohnya. Contohnya, sederhanakanlah 2 tan 15 derajat dibagi 1 min tan kuadrat 15 derajat. Ini sama dengan tan 2 dikali 15 derajat itu sama dengan tan 30 derajat yang hasilnya 1/3 akar 3. Lalu ada contoh soal untuk keseluruhan rumus sudut rangkap trigonometri. Contohnya, diketahui sin A itu 5/13 dengan A lancip. Hitung nilai sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Kita ilustrasikan gambarnya seperti yang ada di layar. Kita harus cari cos A. Cos A tadi apa? Cos sami. Samping dibagi miring, jadi 12/13. Lalu tan A itu adalah tan
desak ya. Tan desak itu depan dibagi samping sehingga tan A itu 5/12. Lalu kita tinggal memasukkan pada rumus sudut rangkap trigonometri. Sin A itu ada sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A, sehingga 2 kali 5/13 dikali 12/13 hasilnya 120/169. Lalu cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kita masukkan 12/13 kuadrat min 5/13 kuadrat sama dengan 144/169 min 25 dibagi 169 sehingga didapatkan hasilnya 119 dibagi 169. Lalu yang terakhir ada tan 2A. Ini rumusnya sin, ini kan bisa sin 2A dibagi cos 2A. Kita masukkan itu yang bisa dicoret-dicoret terus sehingga hasilnya 120 dibagi per atau 120/119. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Ada rumus jumlah selisih dan perkalian sinus dan kosinus. Ada rumus jumlah selisih dan perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama di sini ada rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini rada cepat karena nanti kepanjangan ya. Maaf kalau terlalu cepat. Di sini langsung saja rumusnya 2 sin alfa kali cos beta itu sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Lalu 2 cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Dan yang terakhir yaitu min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari 45 derajat sin 15 derajat. Kita selesaikan dengan yang rumus 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Kita bagi dengan 2 karena tadi di sebelum cos itu kan ada 2 sehingga kita bagi di ruas kanannya itu dibagi dengan 2. Jadi kita taruh pinggir jadi setengah sin alfa plus beta min sin alfa min beta sehingga didapatkan hasilnya 1/4 kali akar 3 min 1. Untuk rumus lainnya bisa dicoba sendiri dengan rumus yang sudah tersedia. Kita lanjutkan pada rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B kali cos setengah A min B. Dan yang terakhir yaitu cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Kita lihat contoh soalnya. Hitung nilai dari cos 195 derajat min cos 105 derajat. Penyelesaiannya ini menggunakan rumus cos 195 derajat min cos 105 derajat. Kita masukkan pada rumus yang telah diketahui tadi sehingga hasil akhirnya dari cos 195 derajat min cos 105 derajat ini
min 1/2 akar 2. Lanjut, kita masuk pada contoh terakhir. Hitunglah nilai dari sin 75 derajat min sin 15 derajat dibagi cos 75 derajat plus cos 15 derajat. Kita di sini menggunakan penyelesaian atas dengan rumus sin A min sin B, yang bawah dengan rumus cos A plus cos B. Sehingga didapatkan, kita masukkan ke rumus yang sudah ada tadi, itu yang atas didapatkan 2 cos setengah 75 derajat plus 15 derajat dikali sin setengah kali 75 derajat min 15 derajat dibagi 2 cos setengah 75 derajat plus 15 derajat dikali cos setengah 75 derajat min 15 derajat. Di sini ada 2 yang sama sehingga bisa kita coret. Sehingga hasilnya sin setengah kali 60 derajat dibagi cos setengah 60 derajat. Setengah dari 60 derajat yaitu sin 30 derajat, terus cos setengah kali 60 derajat itu cos 30 derajat. Sin 30 derajat per cos 30 derajat ini bisa ditulis juga dengan tan 30 derajat, sehingga hasilnya yaitu 1/3 akar 3. Jadi, nilai dari sin 75 derajat min sin 15 derajat dibagi cos 75 derajat plus cos 15 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan yang tidak sesuai atau emang typo gitu ya. Mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.